قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, kita sekarang bahas dalam serial yang ke-14. Kita kaji setelah fawaidut tauhid, di antara manfaat tauhid. Sekarang kita bahas a'da'ut tauhid, musuh-musuh tauhid. Musuh-musuh tauhid. Moga dibaca. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Begitulah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian dari mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Al-An'am 112. Di antara hikmah dan kebijaksanaan Allah adalah Dia menjadikan untuk para nabi dan para juru dakwah musuh-musuh yang berupa setan-setan, jin yang membisikkan kesesatan, kejahatan, dan kebatilan kepada setan-setan manusia untuk menyesatkan dan menghalangi manusia menerima ajakan bertauhid yang menjadi seruan utama para nabi dan juru dakwah itu. Lihat surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Dan ingat, nabi mendakwakan tauhid, berarti untuk dakwah tauhid juga ada musuh-musuhnya, yaitu ada setan-setan dari kalangan jin, ada setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Sebagian dari mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Lihat, kata beliau Syekh Muhammad, Allah jadikan untuk para nabi dan juru dakwah musuh-musuh. Ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Jin itu membisikkan kesesatan. Kalau manusia itu menanamkan kebatilan. Tujuannya semua sama-sama ingin menyesatkan dan menghalangi manusia untuk bertauhid. Maka berarti di sini ada penghalang-penghalangnya. Enggak mulus-mulus saja terus. Nanti ketika dakwah di masjidnya sendiri, masyarakatnya enggak senang, enggak suka. Nanti di tengah keluarganya sendiri, bapak ibunya enggak suka. Nanti di kampusnya sendiri juga sama. Ada orang-orang yang tidak senang dengan dakwah tauhid. Terus yang pertama sekali para nabi dan juru dakwah sampaikan adalah mengenai tauhid. Karena tauhid merupakan dasar dan pondasi dari dakwah Islam itu sendiri. Akan tetapi anehnya sebagian orang beranggapan bahwa dakwah tauhid hanya akan memecah belah umat. Padahal justru sebaliknya, dengan tauhidlah umat akan bersatu. Karena tauhid sendiri artinya mempersatukan. Tauhid sendiri artinya mempersatukan. Berarti lawannya apa? Syirik. Syirik berarti memecah belah. Paham ya? Kalau tauhid itu mempersatukan, kalau syirik memecah belah. Jadi syirik nggak akan membuat orang jadi satu. Jadi kalau di masyarakat kita itu terpecah, itu pasti bukan karena tauhid, namun karena ada perbuatan syirik.
Ya, jadi kalau ada yang punya anggapan bahwasanya dakwah tauhid memecah belah umat, nah itu cuma isu-isu yang diberikan saja. Hakikatnya tauhid itu tujuannya adalah untuk menyatukan umat berada di atas kebenaran, berada untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak berbuat syirik. Terus adapun orang-orang musyrik yang mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka, mereka itu mengingkari tauhid uluhiyah. Mereka tidak mau berdoa hanya kepada Allah saja. Mereka tidak mau meninggalkan berdoa kepada para wali mereka. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak mereka agar hanya kepada Allah saja mereka beribadah dan berdoa, mereka mengatakan, mengapa dia mengharuskan adanya satu Tuhan saja? Sungguh itu adalah satu hal yang sangat mengherankan. Shad 5 ayat 5. Orang-orang musyrik itu nganggap aneh kalau sesembahan cuma satu. Maka sisi pertentangannya bukan pada tauhid rububiyah. Apa kemarin rububiyah? Mengakui Allah sebagai pencipta, pengatur jagat raya, pemberi rizki yang merajai. Bukan pada tauhid ini semuanya diakui juga oleh orang musyrik. Namun menjadi titik perbedaan di mana Muslim dan kafir di mana tauhid uluhiyah, di mana mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah itu mereka nggak mau. Kami nggak mau ibadah hanya untuk Allah saja, harus juga ada pada sesembahan kami. Perbedaan orang Muslim dan orang kafir di situ, bukan pada tauhid rububiyah. Terus Allah menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Begitulah, tidak seorang pun Rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka pasti mengatakan, dia itu tukang sihir atau dia itu orang gila. Apakah mereka itu telah saling berpesan? Sungguh mereka itu benar-benar orang-orang yang melampaui batas. Az-Zariyat 52 dan 53. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawassaw bih balhum qaumun taghun. Begitulah, tidak seorang pun rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mesti mengatakan, ada utusan itu dikatakan itu tukang sihir atau itu adalah orang gila, majnun. Disebut tukang sihir atau itu orang gila. Jadi membuat sihir, menipu orang. Atau itu adalah orang gila. Apakah mereka itu telah saling berpesan? Sungguh mereka itu benar-benar orang-orang yang melampaui batas. Maka kadang musuhnya ini memberikan gelaran-gelaran yang tidak baik. Terus kalau dapat gelaran seperti itu gimana? Balas lagi? Oh, ente lebih majnun daripada saya. Balas gitu? Hah? Balas enggak? Dia bilang kita majnun. Gila kamu. Balas lagi. Balas enggak? Apa solusinya? Prakteknya gimana coba? Orang sabar. Wah, saya enggak tahan ini pokoknya. Iya kan? Prakteknya beda. Kita kadang cuma teori saja. Betul enggak? Saya ini senau makanya. Belajar. Belajar untuk apa? Sabar. Ah, itu. Ya, jangan sandar di situ. Ah, bunyi. Ditegakkan aja lagi, jangan sampai sandar. Ya. Nah. Ya. Dia kan gak bilang saya majnun. Aneh-aneh woy. Maka kalau digelari apapun ya gak usah balas. Solusinya apa berarti? Sabar. Enak banget yang ngomong ya. Sabar. Berat. Ya kamu harus berusaha seperti itu. Ya. Baik. Terus salah satu sifat kaum musyrik. Salah satu sifat kaum musyrik adalah jika mereka mendengar seruan untuk beribadah dan berdoa kepada Allah saja, mereka akan merasa kesal dan memalingkan diri. Mereka menentang dan mengingkarinya. Akan tetapi apabila mendengar kesyirikan-kesyirikan atau seruan untuk berdoa kepada selain Allah, mereka senang dan hatinya sangat gembira. Allah menggambarkannya sifat orang-orang musyrik itu dalam firman-Nya,
Dan apabila hanya Allah saja yang disebut-sebut, maka hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu pun merasa kesal. Dan apabila sesembahan-sesembahan selain Allah disebut-sebut, maka mereka pun bergirang hati. Az-Zumar 45. Nah, wa idza dzukirallahu wahda isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, jika nama Allah saja yang disebut, artinya cuma Allah saja yang diesakan, maka hati mereka ketika itu merasa kesal. Kenapa cuma Allah saja? Artinya mereka tidak terima kalau kita hanya beribadah kepada Allah. Sebaliknya, wa idza dzukiral ladzina min duni idzahum yastabsyirun. Apabila sesembahan-sembahan mereka yang disebut, mereka pun girang. Orang yang berbuat syirik seperti itu sifatnya. Kalau cuma Allah saja, mau ibadah pada Allah saja tidak mau, harus nambah lagi. Kalau disebutkan tradisi-tradisinya, wah itu memang itu harus dilestarikan. Iya kan? Wah, senang sekali. Ya, paling jos itu. Ya. Namun kalau yang dibahas cuma tauhid saja, mau beribadah pada Allah saja, nggak senang itu. Namun kalau sudah budaya-budayanya, tradisi-tradisinya yang dilestarikan, wah ini baru benar, itu baru disenang. Nah, itu sifatnya orang musyrik. Terus dalam ayat lain Allah juga menggambarkan sifat orang-orang yang menentang ketauhidan. Yang demikian itu adalah karena kalian kufur ketika hanya Allah saja yang disembah. Akan tetapi bila ada tuhan-tuhan lain yang dipersekutukan dengannya, kalian mempercayai sepenuhnya. Maka sekarang keputusan ada pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ghafir ayat 12. Surat Ghafir itu nama lain untuk surat Al-Mu'min. Di Al-Quran Panjenengan ini biasanya ditulis dengan Al-Mu'min. Itu sama dengan surat Ghafir. Jangan anggap ini lagi ayat opo, surat opo, Ghafir. Surat baru dalam Al-Quran, padahal cuma nama lain. Makanya ngaji orang banyak protes. Yang demikian itu adalah karena kalian kufur. Zalikum bi annahu idza du'iyallahu wahda kafartum. Kalau cuma disuruh Allah saja yang ingin diesakan, mereka tidak setuju, kafartum. Kalian malah mengingkari. Diajak untuk bertauhid nggak mau. Wa iyyushrak bi tu'minu. Malah ketika Allah disekutukan, berbuat syirik, malah kalian mau untuk mengikuti, senang dengar hal itu. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka hukum itu pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu sifat lagi orang musyrik, senang dengan kesyirikan namun benci dengan tauhid. Terus meskipun ayat-ayat di atas ditujukan kepada orang-orang kafir, tetapi berlaku juga untuk siapa saja yang mempunyai sifat-sifat seperti orang kafir. Misalnya orang yang mengaku sebagai orang Islam tetapi malah memerangi dan memusuhi orang-orang yang menyerukan tauhid, memfitnah mereka serta memberi gelaran-gelaran buruk. Semua itu dilakukan untuk menghalangi manusia menerima dakwah mereka dan menjauhkan manusia dari seruan tauhid yang menjadi misi utama para rasul. Nah, jadi ada bentuknya. Ini sebenarnya yang kita sebut tadi, ini yang dilakukan oleh orang kafir. Nggak senang untuk dengar kata-kata tauhid, tidak senang mendengar kata-kata tauhid. Namun bisa nggak ini berlaku pada orang Islam? Bisa. Jika ada orang Islam punya sifat yang sama, berarti juga dihukumi sama. Ini bukan hanya ditujukan pada orang kafir. Kira-kira orang Islam sendiri ada yang kayak gini nggak? Nah, banyak. Berarti sama. Sifatnya dia tiru. Kalau dengan tradisi syiriknya, senang banget. Kalau memang orang Muslim, KTP-nya Islam, senang dengan itu, sama berarti sifatnya dengan orang kafir.
Sama, nggak usah ngaku saya keluar dari Islam, nggak usah. Orang Islam senang seperti itu juga. Islamnya tanda tanya. Terus dan termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang ketika diseru untuk berdoa kepada Allah, hatinya tidak mau tunduk dan kecut. Akan tetapi bila mendengar seruan untuk berdoa kepada selain Allah, hatinya merasa senang dan lega. Sungguh amatlah buruk apa yang mereka kerjakan itu. Ketika hanya berdoa pada Allah saja, kok kamu cuma berdoa di masjid? Kenapa nggak di kubur wali ini, wali ini, wali ini? Kenapa cuma di masjid? Wah, dia nggak senang itu kalau cuma di masjid saja. Namun ketika itu kepada wali-walinya, wali-wali menurut dia, wali-wali Allah yang soleh, yang doanya itu cepat terkabul di situ, dan doanya nanti tujukan pada orang yang sudah meninggal dunia tadi. Nah itu baru tentram di situ, tenang di situ, senang di situ. Jadi sifatnya sama seperti yang kita bahas di sini. Maka intinya musuh-musuh tauhid itu banyak. Bahkan bukan dari orang kafir, namun dari orang-orang yang mengaku Islam. KTP ini Islam. Bahkan mungkin ini yang lebih keras daripada orang kafir, ya kan? Kalau zaman ini orang kafir nggak ambil peduli dengan kita. Namun kalau orang Islam sendiri, wah paling keras itu. Diusir. Ada nggak yang diusir? Ada. Dikucilkan. Ya, mungkin yang belum punya jodoh juga nggak jadi gara-gara itu. Oh mas, kamu cuma ngaji tauhid aja lah. Ah nggak mas, kamu harus juga seperti calon bapakmu ini, harus juga gini-gini, datang ke kuburan minta doa pada orang soleh. Terus solusinya gimana kalau gitu? Cari yang lain. Orang iso sabar ya. Ini nggak bisa ini. Mau ada cari yang lain kok bisa? Masa pemuda-pemuda disuruh sabar-sabar terus? Bisa mas sabar mas? Zaman kayak gini, lihat atas salah, lihat bawah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah di atas, salah lihat di bawah, puara lagi. Mau sabar kayak gitu? Hah? Nggak mau sabar? Terus apa solusinya? Sudah putuskan saja. Ustadz gimana kalau saya punya pacar Ustadz? Sudah senang banget sama saya. Namun dia ya kayak gini, orang tuanya kayak gini. Solusinya apa kalau gitu? Kan belum nikah juga ya. Cari aja. Masih banyak yang lain gitu. Laki-laki batasannya berapa? Baru satu saja belum. Nah, saya jawab dulu. Nanti pada galau ini, kayaknya sudah pada panas yang nom-nom gitu ya. Terus bisa bangkit dia. Bagaimana hukumnya mengambil ilmu dari ustadz yang akidahnya keliru atau menyimpang ustadz? Tidak boleh. Kamu ikut sesat, ikut menyimpang juga. Bagaimana sikap kita terhadap dosen ilmu filsafat? Bagaimana kedudukan ilmu filsafat dalam Islam? Bolehkah berargumen dengannya? Cuma buat orang jadi stres, jadi gila, jadi majnun. Belajar ilmu filsafat itu tidak ada manfaatnya. Kecuali kalau di situ keterpaksaan dikarenakan jenengan sudah ambil SKS itu pas kuliah. Sudah jawab apa adanya saja kalau ujian, nggak usah ikut kata dosennya. Paling nanti kan dia bisa kasih nilai A dengan alasan, oh ini mungkin dia punya filosofi berbeda dengan saya. Iya kan, bisa aja. Saya pelajaran filsafat masih dapat A itu. Saya nggak mau ikut dia. Dia mau tanya apa, saya jawab kayak gini nih, tauhid kayak gini, ini kayak gini, sudah. Ya mungkin dia nganggap saya, oh ini dia punya filsafat yang lain dengan saya. Dia lebih berfilosofi berarti. Nah, jadinya harus punya pendirian kokoh. Sebagai panitia zakat, apa ada tuntunannya mendoakan pada setiap orang yang membayar zakat fitrah? Cukup katakan mudah-mudahan Allah berkahi, sudah cukup. Jadi kan gak usah tanya saya doanya bahasa Arab gimana. Itu kan cuma dibuat sama imam-imam masjid saja.
Oh doanya baca ini. Saya dari dulu nggak pernah kayak begitu. Orang datang bawa zakat sini, misalnya bawa fitrah ke sini, sudah mudah-mudahan bawa berkah, sudah. Itu doa nggak itu? Sudah doa, cukup. Nggak usah pakai neko-neko pakai bahasa Arab gini. Wah, sok keren aja itu pakai bahasa Arab. Ini yang didoakan juga nggak paham itu apa. Ini apa nih? Cuma diamin kasih amin. Waduh aku orang paham dia doanya apa. Sami mawon. Didoakan pakai bahasa Indonesia sudah cukup kok. Mau soal pakai bahasa Arab, saya nggak mau. Biar dia langsung ngerti saya doakan apa gitu kan. Pak, mugi-mugi beras jenengan ini bawa berkah untuk diri Bapak, untuk keluarga, diganti dengan rezeki yang banyak. Enak kan dengarnya? Daripada ya barakallahu lak ya Allah, ya itu tambah lagi Allahumma ini macam-macam gitu. Dia cuma aminkan aja, tapi apa ya tadi ini Pak Imam itu ucapkan ya? Bingung kan? Itu aja. Kalau Pak Takmir bahasa Jawa aja sih sudah, itu sudah doakan bagus kayak begitu. Apa beda bid'ah dan khurafat? Sama-sama menyimpang. Maka ada istilah TBC. Apa? Tahayul, bid'ah, khurafat. Semua itu ditentang. Enggak sejalan dengan akidah Islam. Kalau tahayul itu cerita-cerita yang tidak benar. Ya, bid'ah amalan yang tidak ada tuntunan. Apa tadi? Satu lagi apa? Khurafat itu apa? Pada apa? Kepercayaan kayaknya. Kepercayaan yang tidak benar. Sudah. Dan dakwah kalau menyerang itulah dakwah yang benar. Menyerang apa tadi? TBC, takhayul, bid'ah, khurafat. Berarti kalau dukung-dukung itu berarti dakwanya enggak benar. Bagaimana hukumnya seorang yang pamer maksiat? Nggak boleh. Allah sudah tutupi maksiatnya, maka tutupi, nggak boleh dibuka-buka lagi. Ya, Allah sudah tutupi, jangan ketika sudah tutupi dia buka sendiri, nggak boleh. Kecuali ada kepentingan yang lainnya. Apakah seorang yang berbicara mengenai Allah tanpa ilmu itu dosanya lebih besar daripada syirik, Ustadz? Iya. Ada ayat yang menyebutkan hal ini. Nanti saya carikan ayatnya. Karena ada ustadz yang menyampaikan seperti itu, betul. Itu kesimpulan dari ayat. Dan juga disimpulkan oleh Ibnu Qayyim, orang yang berbicara tanpa ilmu lebih parah daripada orang yang berbuat syirik. Karena akan lebih menjerumuskan pada orang itu berbuat syirik lagi. Yang dimaksud berbicara tanpa ilmu itu apa? Ngomongnya ngawur, nggak pakai dalil, sok pinter. Atau dia itu bodoh dan tidak merasa dirinya bodoh. Kalau orang Arab bilang itu jahil murakkab. Apa jahil murakkab? Bodoh kuadrat. Ada nggak kayak gitu bodoh kuadrat? Nah, jadi sudah tahu dirinya bodoh, ya. Maaf, bukan sudah tahu. Dia itu tidak tahu dirinya bodoh dan mengatakan itu tanpa ilmu. Jadi double-nya itu double, double-nya itu bodohnya itu kuadrat, bodohnya itu double tadi, bodohnya itu kuadrat. Disebut apa tadi? Jahal murakkab. Orang bodoh berbicara asal-asalan, tidak tahu dirinya itu bodoh. Apakah percaya pamali termasuk syirik? Karena kebanyakan orang tua masih percaya seperti itu, masih. Contohnya apa? Hah? Ada yang pakai payung siang-siang nggak hujan, itu pamali. Apalagi? Ini biasanya istilah orang timur. Ya sama sebenarnya dengan tatayur juga sama. Ya istilahnya sama dengan anggapan siang. Sebelum sholat tarawih ada sholat apa ini? Nah, sholat tarawih ada yang melakukan 2 terus witirnya 3 atau 4 kemudian witirnya itu 3. Dua-duanya boleh. Yang satu dari hadis Aisyah, yang satu keumuman Nabi SAW bersabda, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu kali rakaat salam, 2. Selama ini ada yang berpendapat bahwa kalau ada yang bangun tidur terus makan sahur dan nggak tahu kalau waktunya sudah imsak,
itu boleh diteruskan puasanya dan tidak mengqadha. Bagaimana menyikapi yang sudah berlalu itu Ustadz? Pada tahun-tahun yang lalu pernah ada perbedaan dalam menentukan awal puasa atau akhir puasa. Bagaimana bagi yang berpuasa, yang benar yang mana kita tidak tahu bagaimana seharusnya. Baik, yang pertama dulu, kalau sudah imsak, kalau imsak yang dimaksud pertama 10 menit sebelum azan berarti masih boleh makan. Cuma tanda lampu kuning akan masuk sebentar lagi azan subuh. Berhenti makannya ketika azan subuh, sudah tidak boleh lagi ada aktivitas makan minum. Berarti harus sudah selesai sebelum azan subuh. Dan sepakat ulama juga 4 mazhab mengatakan jika ada makanannya masih dalam mulut ketika terbit fajar subuh tadi, makanannya masih dalam mulut, maka disuruh buang, dimuntahkan. Sepakat 4 mazhab. Jadi kalau keadaannya itu sudah tepat waktu azan subuh terus masih lanjut makan, qadha. Puasanya tidak sah. Disuruh imsak enggak tadi? Kalau yang tadi mazhab Syafi'i suruh nahan sampai buka. Siapa suruh kamu nggak tahu. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Namun nanti ada pendapat yang lainnya tentang hal ini. Pendapat yang tepat, dia ketika itu batal puasanya, imsaknya di sini tidak wajib. Menahan dirinya di sini tidak wajib. Baik. Dua lagi. Apakah benar Imam Bukhari mentakwil ayat sifat wajhullah kepada mulkullah? Tidak benar. Imam Bukhari imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam kitab Abul Hasan Al-Asy'ari mentakwil ayat-ayat sifat. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari punya 2 pendapat ketika sebelum dia itu rujuk ke Ahlussunnah wal Jamaah dengan ketika sudah rujuk. Kalau sebelumnya berarti pemahamannya seperti yang dipahami oleh orang-orang Asy'ari. Namun kalau dia sudah rujuk, itu ada dalam kitabnya Al-Ibanah. Maka lihat ini apa yang dimaksud. Kalau yang sebelumnya berarti masih mentakwil, merubah makna. Berapa kali Imam Abul Hasan itu mengalami marhalah faham akidah? Kalau saya pahami ada 3 marhalah dalam hal ini. Coba nanti baca di pembahasan saya di website rumahislam.com ketika bahas paham Asy'ariyah. Apakah Imam Nawawi dan Ibnu Hajar berakidah Asy'ariyah? Betul, mereka berakidah Asy'ariyah. Namun ingat, untuk kebaikan mereka terlalu banyak sekali, sehingga memang kekeliruannya dalam ini namun tertutupi dengan kebaikan yang begitu banyak. Karya beliau dengan Fathul Bari, karya Ibnu Hajar itu dengan Fathul Bari, Imam Nawawi itu dengan kitabnya yang begitu banyak, dan juga dengan syarah Sahih Muslim yang beliau itu miliki, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim. Tutupi kebaikan-kebaikannya nanti tadi. Namun kebaikan-kebaikan ini tutupi kejelekannya tadi. Namun kekeliruannya tadi tidak boleh diikuti. Ada yang harus pahami, kebanyakan kekeliruannya ini dalam asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Benarkah Syekh Utsaimin mengatakan beliau bukan Ahlussunnah? Tidak, beliau katakan dirinya itu Ahlussunnah. Beliau punya kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah. Apakah syiar kafir atau dihukumi mubtadi saja? Apakah Syiah itu kafir atau dihukumi mubtadi saja? Syiah itu kafir. Apalagi ada yang menganggap Ali itu sebagai Tuhan. Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Ketika melakukan perbuatan dosa merasa tidak tenang, kemudian setelah melakukan menyesal dan bertobat, tetapi setelah berselang waktu melakukan perbuatan maksiat lagi. Apakah tobat yang pertama diterima? Diterima, dan dia butuh tobat yang baru lagi. Namun tanda tanya di sini. Kenapa sampai berulang lagi jatuh di lubang yang sama itu 2 kali? Nah, itu yang tanda tanya. Orang mukmin itu ketika dia berbuat dosa, dia sudah tobat, nggak mungkin lagi dia jatuh di lubang yang sama itu 2 kali. Itu kalau mau serius, maka perbarui tobat lagi dan tidak ulangi lagi dosa tersebut di masa akan datang. Istirahat dulu 2 menit.